ada di sperma, tapi itu tuh masih pro kontra. Iya. Jadi itu di salah satu jurnal ada yang nyebabin memang ada di sperma sama di plasenta. Itu cuma bagian-bagian virusnya, bukan virus yang aktif. Misal di cuman bagian dinding virusnya atau bagian tubuh lain virusnya, jadi tidak aktif, tidak replikasi. Itu jurnal itu juga valid juga. Saya baca di Instagram situ di PPDS grup dokter. Jadi ya kalau dipersiapkan tadi harus jaga tubuh lah. Paling enggak makannya yang baik, sayur, terus sering rajin olahraga, jangan merokok, jangan minum alkohol, makanya yang sehat-sehat. Satu Itu lagi dok, ya, Dok. kalau vaksin BCG itu bisa dilakukan pas dewasa nggak? Atau misalnya kalau kita waktu bayi udah divaksin BCG itu bisa di booster nggak pas dewasa? Kalau pas dewasa, PCT, Heeh. PT kan biasanya emang itu toh buat TB kan, biasanya TB. kecil. Oh. Kalau boosternya sih nggak ada saya rasa. Tapi kalau TB itu kan kondisi di mana bakterinya itu nyelang ke paru kita, tapi kalau itu kejadian TBC itu kan kalau misal benar-benar sistem imun tubuh kita itu rendah, itu sekitar 5% lah paling dari infeksi TBC itu biasanya kan memang yang penderita TB kan banyak kan orang tua sama anak-anak ya, soalnya sistem kekebalannya udah mulai menurun. Tapi kalau untuk orang dewasa jarang yang kena TBC, kecuali kalau sistem imunnya benar-benar rendah. Kalau untuk vaksinnya, kalau dewasa saya rasa nggak perlu sih. Tapi kalau mau vaksin nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau anak-anak memang sudah diwajibkan ya sekarang ya. Berarti bisa di booster ya? Kalau orang dewasa, enggak sih. Enggak di booster. Cukup sekali aja. Jadi kan kalau vaksin sih, kalau kata profesor dokter saya, guru saya, vaksin itu sebenarnya ini, mengenalkan antibodi kita terhadap antigen suatu yang asing itu, agar tentara atau antibodi tubuh kita siap menghadapi itu suatu saat. Nah, tujuan vaksin itu cuma itu, mengenalkan biar nanti kalau terkena bakteri atau virus itu bisa siap. Nah, cuman kan kadang antibodi kita, tubuh kita tuh kalau udah beberapa tahun eh, dia suka lupa atau hilang ingatan tentang virus atau bakterinya. Makanya adanya booster itu kalau pada vaksin yang lainnya. Tapi kalau mau booster mau, Oke. kalau enggak ya enggak apa-apa. Nggak diwajibin sih itu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, siapa yang mau nanya? Irfa. Monggo. Ki, aku mau tanya Ki. Halo. Halo. Dengar nggak Ki? Aku mau tanya Ki. Jadi gini Ki, kalau misal kita head ya Ki, kayak tadi kan terlalu membersihkan. Misfi kan juga berbahaya Ki. Cuman kadang aku risihnya itu pas kalau head loh Ki. Kadang aku ini pakai yang sabun tapi yang emang pH-nya udah tak pilih-pilih loh Ki. Itu kalau tak pakai tiap hari itu aman nggak ya Ki? Ya. Tiap mandi sehari 2 kalian gitu Ki. Kalau bisa jangan tiap hari, Pak. Kalau bisa ya bersihnya kan sekalian gitu loh. Nanti kalau udah headnya udah selesai gitu kan. Kalau tiap hari sih memang bersihin, tapi ya jangan terlalu bersih-bersih pakai sabun. Soalnya nanti pH-nya berubah. pH-nya berubah nanti pH vagina kan normalnya 3 sampai 4. Itu mencegah buat apa sih? Biar bakteri sama kuman-kuman lainnya nggak betah hidup di situ. Nah, sedangkan kalau kamu sering cuci-cuci terus, jadi pH-nya berubah. Nah, nanti bakteri sama kuman-kuman malah bisa hidup di situ. Makanya jadi rawan terkena infeksi. Jadi kalau bersih-bersih ya, kalau saran saya
Enggak apa-apa. Meskipun pakai sabun yang pH-nya sama ya. Tapi ya kalau bisa nanti terakhir sekalian gitu loh pas udah akhir haid. Selain dari kamu mandi biasa lah, bersihin biasa. Ada batas maksimalnya nggak sih, Ki? Misal 1 bulan boleh pakai 4 kali, apa berapa kali gitu, Ki? Saya belum tahu sih kalau untuk berapa batasnya ya. Ya mungkin pakai ilmu perkayongan ya. Ya seenakmu gimana gitu loh. Oke, Kan oke, Ki. tiap orang beda kan kadang. Makasih ya, Ki. Ya, sama. Ada lagi yang mau nanya? Tetap bacain dulu yang pertanyaannya Mas Turoh ya. Ya, Kalau KB itu ngaruh ke menstruasi nggak sih, Ki? Berapa persen pengaruhnya dibanding pikiran yang banyak? Banyak pikiran ini, Mas Turoh. aduh, mikirin apa nih? Ya, Mas Turo ya. KB-nya jenis apa? Suaminya, Ki. KB hormonal, apa KB yang tidak hormonal? Makanya apa? Suntik, apa alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR, atau pakai KB apa? Kalau KB yang hormonal itu mempengaruhi siklus. Memang efek samping dari ya KB suntik itu isinya hormonal, itu isinya levonorgestrel, itu hormon estrogen sama levonorgestrel ya. Itu hormonal. Itu mempengaruhi dari siklus mennya. Kadang mennya sedikit atau kadang malah banyak atau kadang jarang men. Efeknya tiap orang beda-beda. Kadang nggak ada yang efek, tergantung sih orangnya. Emang biasanya ada efeknya. Saya coba cari PPT-nya ya. Ada kok. Untuk berapa persen ngaruhnya dibanding pikiran? Saya rasa kalau pikiran ya nggak terlalu berpengaruh sih sama itu, sama hormon. Anemia. Mas Turo jelas nggak? Untuk hormonal, KB hormonal, itu bisa mengaruhi ya. Keluhannya apa tuh biasanya? Kamu udah jarang men, apa mennya banyak? Nggak ngaruh sih, nggak. Banyak kan lewat hormonal. Biasanya orang-orang yang KB hormonal suntik itu orangnya tambah gemuk, terus mensnya kadang lama, urusan. Makannya kurang oh paling. Makannya yang banyak oh. Jangan pilih-pilih. Nggak cocok kah? Enggak. Tetap KB itu cocok. Bisa dipakai semua orang. Ki, ngomongin cocok, Ki. Ki, sama tetangga, kadang ada yang terjadi. Iya, ini aku KB-nya nggak cocok, jadi kayak gini, jadi kayak gitu. Bener nggak sih, Ki? Itu efek samping dari KB. Efek samping dari KB nih. Tak liatin PPT-nya aja ya. Oke. KB. Share screen-nya mana ya? KB ya. Jadi itu kan KB kan macam-macamnya banyak ya. Ada KB suntik, KB kondom juga bisa.
KB operasi pakai metode MOW, jadi itu nanti saluran rahimnya dipotong sama saluran buat telurnya itu. Terus ada KB yang susuk, ditaruh di tangan itu biasanya. Terus ada AKDR, alat kontrasepsi dalam lahir. Nah, jadi kan tiap KB itu kan masing-masing mengandung hormon ya. Nah, ada efek sampingnya masing-masing. Sebentar, saya cari. Nah, ini misalnya pada hormonal yang pil. Ini perubahan gangguan pola head yang disebabkan oleh pemberian tadi hormon progestin sama levonorgestrel ya. Suntik, KB suntik. Nah, nih suntik. Nih obatnya ini nih. Depo atau apa? Golongan progestin. Kita lihat di efeknya. Ini bagus nih KB suntik, tidak mempengaruhi produksi ASI. Efek sampingnya juga terlalu tidak banyak. Terus efek sampingnya ya. Nih, jadi untuk KB suntik tuh biasanya ada perubahan pola head. Mungkin kalau awal penggunaannya dia mungkin sering daerah flek-flek gitu, dikira head gitu ya. Jadi sering spotting. Terus bisa terjadi kesuburannya, pulihnya lama. Kalau kok aku udah nggak suntik dari 2 bulan kemarin, kok aku mau hamil lagi kok susah ya, nggak hamil-hamil. Itu karena mungkin kadar hormonal di dalam darah masih ada, jadi pulihnya mungkin lebih lama, 7-9 bulan setelah suntik. Untuk keterbatasannya, efek sampingnya, ini berat badannya tambah, kadang nyeri kepala, itu cuma 1-17% orang sih. Monggo, jelas? Oke Ki, makasih ya Ki. Cuman pengaruh per orangnya ke orang itu emang beda-beda apa pasti itu Ki? Beda-beda. Tergantung jenis kontrasepsinya apa. Kalau suntik ya rata-rata itu memang. Kalau beda-beda ya mungkin itu faktor psikologis pasiennya sendiri. Mungkin karena lagi banyak masalah psikologi juga bisa. Jadi nanti keluarnya yang lain. Itu ada di penyakit kejiwaan, bisa ada. Ngomongin kejiwaan, Hamzah langsung ngekek. Iya, tapi kan memang ada itu. Ya. Terus ini siapa nih? Putri. Setelah nifas selama 7 bulan nggak mens, nggak pakai KB juga. Pas di tespek juga nggak positif. Ya, itu. Ya, masih menyusui enggak? Masih. Ya, itu namanya metode amenorrhea laktasi. Jadi itu KB alami. Jadi kalau kamu setelah melahirkan menyusui, tapi batasnya sampai 6 bulan biasanya, 6 bulan. Itu nggak bakal mens dan nggak bakal hamil selagi kamu menyusui terus. Setiap hari harus disusui. Pas Jadi 6 bulan awal itu nggak bakal hamil kalau menyusuinya lancar dan keluar. Jadi itu KB alami. Tapi kalau udah 6 bulan, resiko kemungkinan hamil lagi bisa. Oke, terima kasih. Ya, monggo. Ada lagi? Ki, bisa bertanya. Abror. Monggo, bro. Pada kasus cewek yang udah pernah menggugurkan kehamilan, nah, itu kalau dibuahin lagi ada efek samping ke janin yang dikandungnya apa enggak? Tergantung, gugurinya bersih nggak? Kalau nggak bersih ya ada efeknya. Kalau menggugurkan kan
kalau yang baik kan di dokter